Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya pada hari ini Senin 19 Maret 2024 bersama dengan 8 Ramadan 1445 Hijriah. Kita kembali bersama dalam kajian Siar Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kerjasama Basnas bersama RRI Bengkalis. Pendengar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk kajian Siar Basnas ini dapat Anda saksikan dan dengarkan melalui streaming Facebook Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, dan juga bisa Anda dengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di frekuensi 90,6 MHz. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bersama dengan pembahasan tema zakat kita, dan pendengar dengan tema zakat, infak, dan sedekah menyuburkan harta. Nah, pendengar, selain itu juga Anda bisa dengarkan dan saksikan melalui YouTube Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Nah, kembali kita bersama dengan narasumber yang akan menemani dialog interaktif kita pada sore hari ini bersama Profesor Dr. Haji Samsul Nizar MAG yang merupakan akademisi. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah Sehat semuanya ya? sehat. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di layanan telepon 0823 8836472. Ya Prof, kalau kemarin kita membahas tentang zakat ya Prof ya. Hari ini barangkali akan membahas infak dan sedekah. Nah, silakan Prof sebagai penggantar dalam dialog interaktif kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidul amin. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah, baik jamaah yang berada di Masjid Istiqomah maupun pemirsa RRI Bengkalis yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kajian kita kemarin bahwa zakat itu disebut sebanyak 30 kali, lalu sedekah Allah sebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran, serta infak 74 kali. Bila sedekah, infak ini kita kaji, maka kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat tipis sekali makna ketiganya. Zakat itu wajib hukumnya, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, yang itu pada waktu tertentu ada ukuran tertentu. Tetapi yang namanya sedekah dan infak itu hukumnya sunnah dan tanpa ada waktu. Dia tidak dibatasi oleh waktu. Secara sederhana, sedekah itu adalah pemberian seseorang karena mengharapkan ridho dari Allah. Satu contoh umpamanya, ada seseorang yang natang ada orang yang fakir miskin, seorang anak kecil mungkin kita lihat dia lucu-lucunya, maka atau mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua yang menurut kita aduh ini orangnya kasihan, lalu kemudian kita berikan harta kita, pemberian yang kita miliki, harta mungkin harta atau baju atau apa namanya, lalu kepadanya untuk mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah. Itu kita sedekah namanya. Tetapi infak itu lebih luas dibandingkan sedekah, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membantu agama Allah. Kalau tadi hanya kita ngasih sedekah untuk personal atau untuk sosial, tapi mengharapkan ridha maghfirah dan inayah dari Allah. Sementara infak itu lebih luas, seperti infak untuk masjid ini membangun lebih besar lagi. Untuk kita berinfak
agar ada program di masjid ini bisa berjalan secara maksimal. Seperti hal ini dilakukan seperti umpamanya Khadijatul Kubro, Umi Khadijatul Kubro, istrinya baginda Rasul, menginfakkan semua harta yang ia miliki untuk dakwah Rasulullah. Utsman bin Affan menginfakkan, bukan mensedekahkan, tapi menginfakkan semua hartanya untuk jalan dakwahnya Rasulullah. Jadi itu lebih kepada aktivitas. Yang kedua, kalau seandainya infak dan sodakoh ini kita bisa ngasih kapan waktu saja. Tidak ada harusnya bulan Ramadan, itu kapan saja. Jadi tidak harus ada nunggu ada uang. Satu contoh umpamanya ada orang yang bersedekah. Saya teringat dalam sebuah cerita di Eropa, saya lupa ya, yang punya komputer software ini Pentium yang orang kaya yang di dunia ini. Jadi pada waktu itu dia menemui sebuah mau naik kereta api, menemukan seorang anak yang orang miskin, lalu kemudian dia mau membeli koran. Anak orang miskin tadi menjual koran, lalu dia mau membeli koran. Dek, koran dek. Lalu kemudian datanglah anak ini, kemudian, oh dek sorry, duit saya duit besar-besar semua. Apa kata anak yang jual koran? Tidak usah lagi pak, saya sedekahkan. Nah, bahasanya saya hadiahkan kepada bapak. Sudah selesai. Besok begitu juga lagi. Tapi dia mau mencari ini, akhirnya singkat cerita dia mau ketemu dengan anak ini, kok anak ini jujur. Mau bersedekah dalam ketiadaan. Lalu kemudian dia datang sekitar 10 tahun yang setelah itu, ternyata anak ini hanya sekedar pemanggul di sebuah pembongkaran sayur mayur di pasar. Lalu dia katanya, sini saya yang mau kemarin kamu ngasih sedekah ngasih hadiah dengan saya tidak bayar. Saya mau memberikan hadiah kepadamu, berapa yang kamu minta silakan, atau kamu mau bekerja dengan aku. Si anak ini tidak mau. Karena katanya beda. Aku memberikan kepadamu ketika aku susah. Kamu mau memberikan kepadaku ketika engkau sudah kaya. Jadi beda kualitasnya. Jadi kualitasnya beda. Itu yang selanjutnya. Kalau seandainya tentang sedekah ini bisa lebih luas, tidak hanya materi. Tapi kalau infak itu harus materi. Tapi kalau sedekah bisa kita nasihat, kita bisa bersedekah ilmu, kita sampai bersedekah senyuman. Sampai kemudian Nabi berkata, kalau seandainya ada orang sombong yang engkau temui, maka engkau boleh bersombong dengan dia. Dan itu adalah sedekah. Niatnya adalah untuk menyadarkan orang yang sombong itu bahwa sombong ini itu tidak enak. Nah itu di antaranya. Jadi kalau sedekah ini ruangnya itu, materinya itu lebih luas. Tapi kalau seandainya infak, itu biasanya untuk perjuangan agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk mensukseskan sebuah program dakwah di jalan Allah. Umpamanya seperti kita mau berinfak uang sekian banyak untuk majelis taklim atau untuk rumah anak yatim, rumah tahfiz umpamanya, itu infak. Tapi kalau sedekah biasanya dia materinya itu tidak hanya uang tapi bisa senyuman dan lain sebagainya. Barangkali demikian. Ya, seperti yang Prof sampaikan tadi, infak ini dalam Al-Quran lebih banyak ya penyebutannya daripada sedekah. Dan juga infak dan sedekah ini juga bisa diberikan kapan saja waktunya, tidak hanya bulan suci Ramadan ini. Dan juga disampaikan tadi, infak ini hukumnya apa nih Prof? Sunnah ya? Sunnah ya, begitu juga dengan sedekah. Iya. Nah, apabila kita berinfak dan sedekah, apakah itu kita sampaikan kepada seseorang itu niatnya itu apa begitu Prof? Ya. Atau tidak? Tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada orang yang ingin puas dia tetapi tanpa ada ria. Puas dia kalau seandainya dia itu
menyampaikan sesuatu apakah sedekah maupun infak, dia ada ijab kabul. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, harusnya ini kita berikan kepada seseorang, umpamanya kepada pengurus, ini saya berinfak untuk masjid ini. Tapi kalau saya tidak kita sebut, ini dipikirnya nanti ini punya untuk dia pribadi. Nah, pribadi. Atau kesalahan dalam penggunaan. Kita maunya infak, dimaksudnya di situ ternyata zakat. Padahal kita bukan zakat. Zakat itu wilayah yang lain. Ada haul, ada nisab. Oleh karena itu sebaiknya kita nyatakan. Tetapi saya menganjurkan hanya menyatakan jenis pemberian. Infak, sodakoh atau zakat. Tetapi apa niat kita di dalam untuk mengapa? Untuk mengharapkan ridho maghfirah dan inayah dari Allah. Itu saya pikir kalau seandainya tidak perlu disampaikan, tidak menurut kita tidak usah disampaikan, tapi sampai, iya tidak usah disampaikan. Karena masalahnya khawatir nanti akan timbul riak di dalam diri kalau kita khawatir. Atau mungkin kita tidak riak, tetapi orang yang memahami bahwa kita ini riak menjadi fitnah bagi kita. Tapi kalau sudah kita mampu menjaga ini, menjaga diri kita dari fitnah, dari sombong, riya, takabur, dan orang yang menyaksikan dan menerima itu tidak kemudian mempublikasikan dengan niat riya terhadap apa yang kita lakukan atau mengambil muka terhadap apa kita yang lakukan, ya bagusnya ya sebaiknya kita sembunyikan. Nah, karena bersembunyi-sembunyi bersama dengan Allah, biar Allah yang tahu, sebagaimana ibadah puasa itu jauh lebih nikmat. Tetapi kalau seandainya ada juga yang berinfak, yang bersodakoh, itu niat kita mempublikasi bukan karena kesombongan. Tetapi karena untuk membangun motivasi jamaah warga di sekitar yang kita nilai agak sulit untuk mengeluarkan infak dan sodakoh. Maka kemudian kita tengok umpamanya ini untuk berinfak, kita buka puasa bersama dengan anak yatim, besok kita mau membangun di sana ada tempat untuk berwudu. Tenang saja, padahal lingkungan ini orang-orang kaya. Lalu kemudian kita mengawali dari hamba Allah 100 sak semin. Nah, tapi niatnya tadi ditanamkan dalam hati, kunci bahwa sebetulnya adalah sebagai perangsang untuk memotivasi, menggugah keinginan orang lain untuk berinfak dan bersedekah, lalu kemudian meminimalkan untuk jangan sampai kita memunculkan kesombongan apa namanya merasa ini kalau seandainya saya ini berapa cuma 5 salah saya sampai 100 sak 5 sak kecil banget. Nah ini yang kita khawatirkan, hanya ini yang kita coba kunci di dalam hati. Tapi kalau seandainya ini bisa kita kunci dan kita sebutkan tidak berulang-ulang supaya tidak timbul riya, ya silakan untuk kita menarik simpatik, menarik motivasi jamaah dan lingkungan supaya sama-sama berinfak bersama dengan kita. Ya. Baik, pendengar di 082388364742 Anda juga bisa bersama kami bertanya langsung bersama narasumber kita Profesor Dr. Haji Samsur Nizar MAG. Baik, pendengar, kita jeda senak ya untuk dalam dialog interaktif pada sore hari ini kajian siar Basnas Kabupaten Bengkalis setelah pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya.
Pendengar RRI Bengkalis, pemirsa dan juga jemaah Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kita bersama dialog interaktif kajian siar Basnas Kabupaten Bengkalis. Nah, Prof, tadi juga Prof sudah menyampaikan ya apa dasar hukum infak dan juga infak itu bisa dilakukan kapan saja, begitu juga dengan sedekah. Nah, dan Prof, apakah ada nih syarat dari infak atau dan sedekah ini, Prof? Sebenarnya kalau seandainya syarat secara umum ada. Ya. Seperti seseorang yang akan berinfak, bersedekah, itu harus minimal akil balik. Akalnya sehat dulu dah. Dia sudah, jadi jangan sampai nanti akan timbul subhat dan persoalan di kemudian hari atas sedekahnya. Satu contoh, anak ini sudah bisa membedakan benar dan salah, berpikir secara logis, dengan akalnya dia tahu dan menimbang. Kalau seandainya tidak, persyaratan ini tidak terpenuhi, maka batal. Sehingga kalau umpamanya ada anak umur 3 tahun, kemudian ada yang mau disedekahkan itu mobil atau sepeda motor, ngambil sepeda motor bapaknya lalu kemudian dikasihnya diiming-imingkan uang 100.000, lalu anak itu ngasih kepada orang pencuri atau penjahat yang dikasihnya motornya, nanti ada alasannya, ini saya sudah diinfakkan motor ini oleh anak yang umur 3 tahun itu, umur 5 tahun ini kepada saya. Kan jadi persoalan. Makanya syarat pertama adalah bahwa dia sudah akil balik. Yang kedua, barang yang diinfakkan, disedekahkan itu adalah miliknya. Jangan bersedekah untuk milik orang. Saya itu ruko yang di depan itu saya mau sedekahkan, mau infakkan di jalan. Punya orang. Nah, kemudian yang ketiga, yang diinfak dan disedekahkan itu adalah barang yang secara zohir maupun zatnya, sifatnya itu adalah sesuatu yang halal. Satu contoh umpamanya dia memiliki perkebunan di daerah wilayah Pakning sana umpamanya. Lalu kemudian perkebunannya itu ada babi yang terjerat atau mungkin jatuh di perangkap. Lalu dia katakan, itu saya sedekah babi. Nah, itu kan sesuatu yang haram. Ya, jadi kita tidak semua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu semuanya lalu kemudian akan berdampak pahala, tidak. Tapi pertama, barang ini tidak memberikan mudarat, barang ini tidak secara syariat itu tidak dilarang oleh agama. Tapi kalau seandainya sudah jelas kemudaratannya, jelas keharamannya, dan itu dilarang oleh agama, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, jadi juga harus orang yang menerima infak dan barang yang diinfak atau sedekahkan ini juga harus betul-betul diperhatikan begitu ya, Prof ya. Tidak asal terima begitu ya, Prof. Iya. Dan bukan hanya sekedar tidak asal diterima, tetapi juga harus diusut dahulu kepemilikan harta ini yang mau diinfak, disedekahkan, entah ini adalah merupakan harta kekayaan orang lain yang sebenarnya ini bukan miliknya, yang nanti akan jadi persoalan di kemudian hari. Atau jadi, bisa saja harta curian begitu ya, bisa Prof, jadi, ya? Bisa jadi itu adalah harta curian atau mungkin money laundry untuk membersihkan sebuah kejahatan. Dimasukkan kepada sebuah yayasan, dianggap ini sebagai sebuah infaknya. Ini juga tidak dibenarkan. Makanya ketika kita menerima infak dalam bentuk atau dalam jumlah yang besar, ini harus ada transaksi dan itu secara tertulis di atas materai dan ada saksinya yang menyaksikan serah terima ijab kabul itu, sehingga kemudian kita tidak akan ada persoalan di kemudian hari. Iya. Nah, Prof, jika ada nih seseorang, Prof, pada waktu-waktu sebelumnya ia mengambil milik hak orang lain, Prof. Terus sehingga suatu hari timbul kesadaran bagi dia untuk mengembalikan, tetapi dia tidak tahu pemilik yang sebelumnya itu di mana dan apakah masih hidup atau apa begitu. Dan apakah boleh harta yang diambilnya dulu itu dia infakkan atau sedekahkan? Nah, ini bagaimana, Prof? Sekali lagi saya ingin sampaikan, ini bukan hanya persoalan
harta ini milik orang lain diambil. Mungkin kita dulu lah ya sama-sama sekolah dahulu ketika kita dalam susah, kita di kantin makan 5 bayarnya Bayar 3 dan umpamanya. Sekarang mau cari lagi, kebetulan Allah kasih kita rezeki, mau cari lagi zuriatnya udah nggak ketemu lagi mana orangnya. Meskipun ini ikhtiar kita, Ya. cara kita kembalikan kepada Allah. Karena tadi ada lagi ikhtiar yang lain. Mencari, sebaiknya harus dicari sampai kemanapun yang punya haknya ini atau zuriatnya, ya kita harus transaksi dengan dia. Tapi kalau seandainya sudah sampai tidak memungkinkan kita, akhirnya mempersulit kita, memang harus sulit. Karena jangan ngambil punya orang ini, kalau seandainya dipermudah maka orang akan, ulah nanti saya kasih aja dengan anak yatim. Ini dipermudah, orang mencuri lebih mudah. Oleh karenanya itu, kalau seandainya sudah tidak mampu lagi, bermunajatlah kepada Allah, bahwa sudah angkat tangan lah kita. Karena kita tidak punya niat untuk mempermudah-mudah urusan ini. Kita niatkan aja bahwa ini saya membayarkan hutang yang saya makan di kantin itu kemarin. Saya tidak ada lagi tempat mau saya ngadu, di tempat yang lain yang mau saya serahkan. Ini saya niatkan ini sedekah, pembayaran ini disedekahkan atas nama ibu kantin itu, bapak kantin itu yang saya membayar makanan yang saya tidak terbayar dan saya ngambil kemarin tanpa sepengetahuannya. Itu ikhtiar terakhir. Iya. Ikhtiar terakhir. Tapi kalau seandainya masih ada ikhtiar, lalu kemudian kita masih tahu, oh informasinya anaknya ini, cucunya ada di situ, di sebelah, di kampung sana, hanya jaraknya sekitar 1 kilo. Alah, malaslah saya niat. Nah ini mempermudah. Tapi kalau memang blank, kita tidak ada lagi data terhadap zuriatnya ini yang bisa kita bayar lagi untuk menyambung proses transaksi tadi, ya kita baru lakukan yang terakhir, serahkan kepada Allah dengan kita niatkan ini kita bayar dan kemudian sedekah ini menjadi amaliyah kepada orang yang kita bayar hutang tadi. Selesai itu aja. Baik. Begitu yang bisa begitu dilakukan saja. ya Prof Iya. ya. Baik. Pendengar di 082388364742 Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kita dan juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp. Nah, ini ada satu pertanyaan WhatsApp nih Prof dari Ibu Asnah ya di Bengkalis. Mau bertanya, apakah harta yang kita infakkan dan sedekahkan dari hasil penghasilan bersama suami istri harus minta izin terlebih dahulu. Nah ini bagaimana Prof? Ya kalau seandainya harta bersama dari pencarian suami istri itu sebaiknya adalah kemufakatan berdua. Bahkan walaupun ini mohon maaf, harta bersama ini kan dalam maknanya 2 ini. Harta bersama dalam arti di situ ada saham suami, ada saham istri. Umpamanya kita beli tanah harganya 1 juta. Tanah ini dulu 600.000 dari suami, 400.000 dari istri. Itu harta bersama dalam arti proses pembelian dari harta kedua belah pihak. Tetapi juga jangan lupa bisa jadi harta bersama itu dipahami dalam arti pembelian itu semuanya uang itu dari suaminya 1 juta, tetapi pada sezaman istrinya, meskipun tanpa uang istrinya, tapi istrinya pada waktu itu menjadi punya hak secara tidak langsung, karena itu juga pencarian bersama pada waktu suami menikahi istrinya. Tapi kalau seandainya suami beli tanah itu pada waktu dia masih lajang atau bujangan, lalu kemudian ini baru tidak sezaman atau tidak sezaman dan tidak bersama-sama uang bersama untuk membeli satu. Jadi konsep harta bersama yang 2 tadi, dua belah pihak memberikan duit atau pada waktu bersamaan meskipun salah satu pihak tidak mengeluarkan uang tentu. Jadi ketika berinfak bersedekah itu sebaiknya juga bukan hanya sekedar berkomunikasi, berunding, bermusyawarah begitu ya. Bermusyawarah dengan suami atau pasangan kita, tidak. Bahkan dengan anak, karena di dalamnya ada harta. Ada harta, ada hak anak kita. Maka harus ada pemberitahuan. Nah, kalau seandainya anak kita sudah masih kecil,
sebaiknya ada surat-surat tanda terima atau surat bahwa ini kita sudah infakkan ke sesuatu ke badan amal tertentu supaya nanti anak tidak menjadi fitnah. Itu kan punya tanah bapak aku dulu dan ini jadi jangan persoalan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya infak ini juga tidak boleh hampir sama dengan dikatakan untuk berbeda sedikit dia dengan dengan pemberian hibah. Kalau seandainya hibah itu tidak memberikan sesuatu kepada orang lain yang tidak punya hubungan zuriat atau tidak punya hubungan sebab akibat dari harta warisan, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. 2/3 itu punya hak harta warisan, walaupun mungkin harta warisan itu tidak mungkin anaknya cuma 1 atau mungkin anaknya 2, tapi 2/3 itu tidak boleh di otak-atik, hanya 1/3. Sementara yang namanya infak sodako pun juga demikian, tidak boleh lebih dari setengah, karena di situ jangan kamu kalau seandainya kita lihat seperti Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Khadijatul Kubro, Sayyidina Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, sampai kemudian dia hanya yang ada di pakaian yang ada melekat pada dirinya. Ini kan para sahabat Rasul, orang-orang pilihan. Oleh karenanya dikhawatirkan nanti akan timbul fitnah, kita membantu orang lain sehingga kemudian harta kita habis, sehingga kemudian anak keturunan kita yang menjadi tanggungan kita menjadi fitnah bagi orang lain sehingga kemudian dia tidak punya apa-apa. Padahal anak keluargamu itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepadamu yang harus engkau selesaikan. Jadi jangan sampai kemudian kita membuat infak sodako kemudian sampai anak kita terlantar dan orang yang menjadi tanggungan kita menjadi terlantar. Baik, dalam artian infak dan sodako ini tidak hanya harus dihabiskan semuanya begitu ya Prof ya. Baik, pendengar kami akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Saatnya level up Ramadanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini? Level up transaksimu pakai Kris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai Siswaf. Belanja lebaran, bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu, biar Ramadan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadanmu. Bank Syariah Indonesia. Asyap. Guys, selamat puasa ya. Kami Pro 1 RRI Bengkalis dan pendengar kita masih dalam kajian Syiar Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis. Prof, tadi Prof juga sudah menyampaikan ya terkait dengan tema kita ini infak dan sedekah yang bisa dilakukan kapan saja. Dan infak dan sedekah ini sebetulnya di mana kita lebih baik untuk melakukan infak dan sedekah ini? Apakah langsung kepada personalnya atau melalui lembaga-lembaga resmi begitu, Prof? Baik, terima kasih.
sebetulnya sebelum sampai ke sana saya ingin mengajak kita semua berinfak ini ada jaminan Allah. Jaminan. Jaminan Allah, sedekah berada di jaminan Allah, zakat ada jaminan Allah. Karena Allah mengatakan agar kita ini bersedekah, berinfak itu di jalan Allah dengan perbandingan menggunakan perbandingan transaksi ekonomi 7 tangkai yang setiap tangkai 100 biji. Satu matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitu luasnya. Jadi tidak ada orang yang zakat, infak, sedekah lalu kemudian setelah dia melakukan infak dia kurus dan kemudian jadi miskin, nggak pernah. Tapi justru menggemukkan hartanya, menyehatkan dirinya karena di situ ada banyak doa orang-orang yang bermunajat dari infak sedekah kita tadi sampai ke kita. Itu yang pertama. Untuk sampai kepada jangan sampai salah sasaran, boleh kita memberikan kalau memang kita yakin, maka sedekah, infak itu sebaiknya yang pertama kita berikan adalah yang disebut dengan keluarga, tapi bukan keluarga inti, keluarga terdekat seperti tetangga, mungkin sanak saudara kita yang kita tahu akhlaknya kayak apa, ibadahnya kayak apa, tetapi ekonominya sangat melarat. Sementara kita sudah tahulah adabnya ini keluarga ini kita kenal keluarga jauh, keluarga misanan kita jauh, dia ini anak baik, keluarganya baik, sudah ikhtiar, tidak pernah nyolong, tidak pernah apa semua, tapi dia tidak bernasib baik. Maka kita sudah tahu, maka ini yang kita dahulukan. Nah, ini namanya keluarga. Keluarga baik, keluarga zuriat yang tidak menjadi tanggungan kita maupun keluarga dalam arti kedekatan rumah dengan kita. Itu pertama. Tetapi apabila ketidakmampuan kita kan kemudian kita khawatir kalau seandainya pendistribusiannya nanti tidak terjadi secara proporsional, maka negara datang, hadir negara itu untuk membantu kita, untuk menyalurkan harta infak, sedekah dan zakat kita melalui Basnas. Baik. Nah, melalui Basnas ini kita harapkan tersalurkan, karena Basnas yang punya data ini di RT sana, kelurahan sana, kecamatan sana, ini yang punya angka kemiskinan sudah berapa, yang punya waktu memang khusus untuk melakukan pendataan itu hanya Basnas. Kemudian ada BAS. BAS ini yang umpamanya yang di desa-desa UPZ. Nah, orang dahulu malas kalau saya mau berinfak ke Basnas karena masalah tidak yakin ini nanti sampai enggak, paling-paling nanti yang datang yang dapat keluarga-keluarga dia. Jangan khawatir, itu dulu. Kalau dulu mungkin itu hanya oknum saja, padahal prinsip dasarnya tidak seperti itu, mungkin hanya oknum segelintir. Tetapi sekarang tidak seperti itu, negara sudah datang untuk melakukan audit. Jadi per tahun, 1 tahun sekali ada audit baik audit internal maupun audit eksternal terhadap pengelolaan Basnas. Jadi UPZ itu dia sekarang mengelola, dia punya hak 70% dari pengelolaan yang dia kelola di desa atau di kecamatan tertentu, nanti akan kembali ke mereka lagi. Jadi yang dimanfaatkan untuk Basnas kabupaten itu hanya 30 atau provinsi itu hanya 30% dari pengumpulan yang dilakukan oleh UPZ. Nanti bersama dengan UPZ melakukan verifikasi terhadap usulan dari UPZ. Apabila yang dilakukan oleh UPZ mungkin tidak objektif, maka Basnas meminta saran pada UPZ, kira-kira ini yang sudah ditawarkan kok ada satu datanya tidak benar ini. Gimana menurut kawan-kawan UPZ? Jadi UPZ punya hak, jadi 70% kembali kepada stakeholder di tempat pemungutan itu. Jadi begitu aturan yang sudah dibangun oleh pemerintah, terutama di Bupati Bengkalis hari ini, sehingga kemudian sangat transparan, kita kemudian tepat sasaran, dan apabila tidak ada tepat sasaran kita evaluasi. Jadi sebaiknya kalau kita khawatir nanti akan terjadi kesalahpahaman dan tidak meratanya pembagian kita, maka harus kita lakukan melalui Basnas. Tapi kalau kita yakin tidak terjadi penumpukan pada satu mazhab atau satu asnaf, itu boleh-boleh saja. Hanya saja beda antara zakat, infak dan sedekah. Kalau seandainya zakat khusus dikunci dengan 8 asnaf, tetapi kalau seandainya infak dan sedekah semua di jalan Allah yang berkaitan dengan di jalan Allah itu boleh.
Seperti Oke. membuat jembatan, membuat musola, membuat WC umum atau mungkin waduk umum ya. Ini juga bagian dari infak. Jadi luas, lebih luas ketimbang zakat yang terkunci dengan 8 asnaf tadi. Baik, jadi dalam artinya lebih baik kita berinfak dan bersedekah, begitu juga berzakat melalui lembaga resmi begitu ya Baik. Prof ya. Iya. Dan juga apabila jauh juga seperti di Basnas Bengkalis ini kan di desa-desa sudah ada UPZ Iya. yang menerima zakat, infak dan sedekah dari masyarakat setempat dan kembali ke masyarakat begitu juga Iya. Prof ya. Baik di 082388364742 ya terkait tema kita zakat, infak dan sedekah ini menyuburkan harta. Nah barangkali juga ada ya Prof ya, bagaimana nih apabila orang yang bisa dikatakan enggan untuk berinfak dan bersedekah ini Prof. Kalau zakat kan sesuai juga ketentuan, begitu juga dengan zakat harta barangkali apa efeknya bagi mereka Prof? Baik, yang pertama terima kasih, ini saya hanya menyadarkan karena kehidupan ini pernah terjadi. Pengulangan sejarah dalam kehidupan itu terus terjadi. Ya. Hal yang sama pernah dilakukan oleh seperti tidak mau berinfak atau tidak mau berzakat seperti Korun, ujungnya hancur. Okay. Tidak mau bersedekah tapi cari yang tak baik, yang busuk-busuk. Itu Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Habis semuanya. Jadi tidak ada yang tersisa kebaikan bagi orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah. Bahkan orang yang tidak mau ingkar zakat pada zaman Abu Bakar Siddiq itu diperang. Okay. Nah, oleh karena itu kita tidak sampai ke sana. Sebenarnya kita yakini bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah merupakan milik Allah. Yeah. Kita hanya sekedar hak pakai dan hak kelola. Titipan sementara ya Titipan Prof? sementara. Apalagi hanya sekedar harta. Coba kita malu tidak kita. Kalau seandainya Nabi Ismail ketika diminta bukan hartanya yang diinfakkan tapi jiwanya, nyawanya. Dia katakan kepada orang tuanya, silakan ayahanda engkau dapati aku sebagai anak yang soleh. Ya Allah ya Rabbi, ini kita hanya diminta harta dan harta itu ada hak orang lain. Dan hak orang lain itu yang kita berikan kepada mereka hanya 2,5%. Bukan semua. Tetapi ingat yang kita zakatkan adalah barang yang bersih. Bukan barang yang kotor, yang dari harta maksiat atau harta korupsi lalu kita keluarkan menjadi bersih, tidak. Yang kotor tetap kotor walaupun yang disedekahkan itu hanya Allah yang tahu. Baik. Nah itu Baik. diantaranya. Ya terima kasih Prof. Dr. Haji Samsul Nizar MAG sudah bersama kita dalam dialog interaktif kajian Syiar Basnas Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi dan menggugah ya para pendengar dan pemirsa kita untuk melakukan infak, sedekah dan juga zakat. Amin, Terima amin, kasih ya sekali lagi Prof. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada, kami informasikan masuknya waktu berbuka puasa untuk Bengkalis hari ini pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Jelang kita masuknya waktu berbuka puasa, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Kori Dodi Irawan dengan membaca surat Al-Hijr diawali dengan ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون
قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RR Bengkalis dan juga pemirsa, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Kori Dodi Irawan dengan pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan surat Al-Hijr ayat 26. Pendengar RR Bengkalis di mana saja berada, untuk informasi masuknya waktu berbuka puasa pada hari ini pada pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan menantikan tanda masuknya waktu beduk berbuka puasa. Dari Masjid Agung Istiqomah Bengkalis, kerabat kerja yang bertugas, saya Maimunah Ismail bersama teknik Muhammad Irfandi mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.